Selamat siang teman-teman. Kita mau berbagi pengalaman ya. Bagaimana cara kita itu menghitung rendemen beras. Jadi gabah yang kita beli dari petani, dari sawah, kita giling, nanti akan menghasilkan beras teman-teman. Nah, hasil dari beras itu tadi itu akan kita hitung berapa sebetulnya rendemen kandungan dari gabah tersebut. Nah, jadi untuk gabah dari sawah teman-teman ya, itu tidak semuanya itu bagus teman-teman ya, karena dari bulan 1 sampai bulan 12 itu cuaca itu berbeda-beda. Nah, jadi dalam cuaca yang berbeda-beda itu mempengaruhi dari kualitas gabah tersebut teman-teman ya. Jadi pada saat musim hujan misalnya, itu kan gabah cenderung basah. Nah, kalau gabah basah itu akan menimbulkan kadar air tinggi teman-teman. Nah, jadi kita ini akan belajar menghitung berapa rendemen beras dari suatu gabah tersebut, karena rendemen ini menentukan teman-teman ya. Jadi bagaimana kita itu meramal rendemen beras dari suatu gabah itu akan menentukan usaha kita, apakah kita itu mengalami kerugian atau mengalami untung dari usaha yang kita lakukan. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini contohnya kita membeli gabah ini dari sawah itu beratnya 1 ton ya. Ini anggap saja contoh teman-temannya. Jadi beratnya 1 ton. Kemudian karena gabah itu jelek teman-teman, kurang bagus, akhirnya kita tara atau kita beli rafaksi atau potongan itu 10% per kintal. Jadi 10% ini per kintalnya gabah teman-teman ya. Jadi 10% dari 1 ton itu adalah 1 kintal. Nah, jadi berat bersih gabah itu 900 kilo. Nah, 900 kilo ini adalah yang kita bayar kali harga waktu itu berapa. Jadi yang kita bayar itu 900 kilo. Kemudian 900 kilo ini nanti jadi acuan teman-teman ya. Jadi acuan cara kita menghitung rendemen beras teman-teman. Nah, setelah itu bagaimana kita menghitungnya. Jadi sebetulnya ya normalnya itu rendemen gabah dari sawah. Ini normal ya. Itu patokannya itu setiap penggilingan padi itu ada standarnya teman-teman ya. Normalnya itu adalah 54% sampai 58%. Jadi ini tergantung cuaca. Kalau cuaca musim penghujan itu kita standarnya 54%. Kalau musim kemarau antara 54 sampai 58%. Jadi kalau kita ramal gabah itu kadar airnya atau hampanya terlalu tinggi, akhirnya kita memberi potongan teman-teman ya. Jadi cara kerja kita seperti itu. Kenapa kena tarah ya, karena faktor 2 tadi, banyak kotoran dan hampa, juga kadar airnya tinggi teman-teman. Jadi standarnya itu 54 sampai 58. Kalau kita mal, perkiraan kita itu antara 54 sampai 58, artinya kita tidak memberi tarah teman-teman ya. Gabah itu masuk standar, jadi tidak kita beri potongan. Nah, kemudian setelah gabah itu kita beli teman-teman ya. Tadi ini contoh kan ya. Jadi yang kita belikan ini teman-teman ya. Ini 900 kg. Kemudian gabah itu kita jemur, kita giling teman-teman ya. Nah, ini setelah digiling ternyata dapat beras itu 460 kg teman-teman ya. Nah, 460 kg. Nah, ini berasnya, cara menghitung rendemen beras itu ya 460 kg ini. Nah, ini cara menghitung rendemennya 460 kg ini dibagi beratnya gabah 900 kg. Nah, ini keluar berapa? Nah, ini ternyata keluar 51,1%. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau rendemen itu keluar 51,1%, kita itu kalah teman-teman ya. Dalam memprediksi rafaksinya itu kita kalah. Seharusnya standarnya kan 54 sampai 58.
Nah, itu ternyata keluar 51. Nah, ini artinya kita itu taranya kurang besar, teman-teman. Nah, kalau kita mendapatkan rendemen 51 artinya kita akan mengalami kerugian, teman-teman ya. Dari usaha kita itu kita akan mengalami kerugian, dan ini kalau kita lakukan terus-menerus. Nah, dalam situasi gabah itu kita beli gabah jelek dan kita salah memberikan refaksi, akhirnya kita akan mengalami kerugian terus. Jadi pada saat normal itu musim kemarau ya, itu musim kemarau itu tidak kena tara, itu standarnya memang 54 sampai 58 kalau musim kemarau, teman-teman. Itu pasti gabah tidak kena tara asalkan tidak kena serangan hama penyakit. Kalau kena serangan hama penyakit ya tetap kita tara, misalnya walang sangit atau apa wereng, itu kan gabahnya menjadi jelek, itu kita tetap kita kena tara. Jadi susahnya kerja gabah itu di dalam kita menentukan tara ini, teman-teman ya. Di dalam kita memberikan tara, kalau kita salah atau kita kalah ya pasti kita akan rugi, teman-teman. Nah, demikian teman-teman ya. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi informasi, pengalaman cara slab ya. Cara slab itu menghitung rendemen beras supaya kita kerjanya bisa untung dan tidak mengalami kerugian. Oke, demikian teman-teman. Selamat siang. Jangan lupa di subscribe, teman-teman.